Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut channel Sang Debaters, Yudas masuk surga. Tapi menurut pendeta Ezra Soru, Yudas masuk neraka. Pandangan manakah yang benar? Pandangan siapakah yang sesuai dengan kitab suci? Temukan jawabannya dalam video ini. Jangan di-skip supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Sebenarnya saya kurang merasa simpatik dengan cara-cara seperti ini. Kita sama-sama Kristen. Kan bisa dia menelepon saya atau dia bisa menghubungi saya lewat Skype. Seperti Louis Prasetyo dan kawan-kawan ya. Tinggal profesor mereka aja yang belum datang membuat Skype dengan saya. Nah, apa tidak baik kalau Ezra bertemu saya lewat Skype sehingga kami bisa bicara dan dia mengerti apa yang saya dalilkan dan apa yang saya buktikan dan apa yang saya pikirkan. Kata Sang Debaters, dia kurang simpati dengan metode monolog karena menurutnya dia tidak bisa membantah langsung argumentasi lawan. Oke, di sini saya melihat bahwa Sang Debaters tidak konsisten dengan apa yang dia katakan. Dalam salah satu video, Sang Debaters menanggapi pendeta Mel Atto secara monolog juga. Jadi menurut saya, ini bukan persoalan etis atau tidak. Kalau menurut Sang Debaters metode ini tidak etis, ya Sang Debaters juga tidak etis karena pernah memberikan tanggapan secara monolog untuk pendeta Mel Atto. Lagi pula, dengan menanggapi video pendeta Ezra Soru ini, bukankah Sang Debaters juga memberikan tanggapan secara monolog? Sekarang saya lanjutkan pembahasannya. Simak terus. Kalau dibilang bahwa Yudas itu binasa, di situ hanya berarti mati, lah memang murid-murid yang lain tidak mati. Nah, sekarang saya buktikan kalimat binasa itu. Coba perhatikan di Matius 8 ayat 25. Murid-murid yang di dalam perahu, apakah semua masuk neraka? Loh, kok Sang Debater mengatakan demikian? Ya, lihat. Kalian bisa lihat ayatnya ya, sebagai berikut. Matius 8 ayat 25, murid-murid waktu itu di atas perahu ya, dan angin sudah datangnya. Mereka katakan, kita binasa. Apakah semua masuk neraka? Kan tidak. Kalau dibilang di sini kita hampir binasa, artinya Yesus menyelamatkan orang ini dari kebinasaan. Tetapi tidak ada di situ kalimat kita hampir. Tapi langsung kita binasa Tuhan. Dan demikian. Nah, setelah mereka mengakui binasa, apa yang terjadi? Yesus kan menyelamatkan mereka. Nah, kenapa ini berlaku untuk murid-murid, sementara untuk Yudas tidak berlaku? Padahal Yudas kan ada di antara mereka. Ya kan? Kita binasa. Yesus menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Yudas pun ditentukan binasa. Yesus menyelamatkan Yudas dari kebinasaan. Poin yang pertama, arti kata binasa. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Saudara-saudara, pendeta Ezra Soru menafsirkan bahwa kata binasa di sana merujuk pada neraka dan bukan hanya sekedar kematian fisik seperti pendapat Sang Debaters. Sekarang mari kita lihat ayat yang digunakan Sang Debaters sebagai dasar bahwa binasa artinya hanya kematian fisik. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Matius 8 ayat yang ke-25. Saudara-saudara, ada banyak ayat kitab suci yang menggunakan kata binasa untuk konteks yang berbeda-beda. Untuk itu penting sekali melihat konteks kata binasa dalam sebuah ayat dengan memperhatikan secara keseluruhan cerita di mana kata binasa ini muncul. Sekarang lihat konteksnya, ayat sebelumnya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Juga lihat terjemahan lain. Engkau telah memberikan kuasa kepada Anak atas semua manusia, sehingga ia dapat memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu orang-orang dapat mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mereka dapat mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi secara konteks jelas bahwa ini bicara tentang hidup kekal. Maka dari itu kata binasa pada ayat yang ke-12 tidak mungkin tidak bicara tentang neraka. Hidup kekal kontrasnya harus kematian kekal atau binasa. Dan bukan hanya mati secara fisik seperti pendapat sang debaters. Nah, dengan demikian maka kata binasa yang ditujukan kepada Yudas jelas bicara tentang kematian kekal atau neraka. Sekarang bagaimana dengan kata binasa pada ayat ini? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Matius 8 ayat yang ke-25. Jelas kata binasa di sini artinya kematian fisik. Murid-murid takut kalau badai akan menenggelamkan mereka dan akan berakhir dengan kematian. Jadi, kata yang sama pada konteks yang berbeda tentunya bisa mengandung arti yang berbeda pula. Nah, disinilah letak kesalahan dari sang debaters. Dia menggunakan satu definisi dari sebuah kata dan menerapkannya pada konteks yang berbeda. Ini jelas kesalahan fatal dalam sebuah penafsiran. Menafsirkan sebuah ayat tanpa melihat konteks maka akan melahirkan penafsiran yang salah atau melenceng, bisa juga sesat. Jadi menurut konteks Yohanes 17, kata binasa dalam ayat 12 sudah pasti bicara tentang neraka. Dengan demikian, Yudas pasti masuk neraka. Sekarang mari kita lihat poin berikut. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ya, di antaramu ada yang tidak percaya. Ini di antara murid-murid Yesus. Ada yang tidak percaya. Berarti tidak semua murid Yesus ini orang percaya. Ada yang tidak percaya. Terus? Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Kata-kata menyerahkan dia ini sudah pasti ke Yudas. Nah, perhatikan, lagi-lagi dia melakukan yang namanya asumsi doa, ya kan? Dia tidak mengerti apa maksud ayat itu, ya kan? Sudah jelas dikatakan di situ. Ini kita lihat ya, apa dikatakan Yesus. Dia mengutip dari Yohanes 6 ayat 64, ya kan? 6 ayat 64. Ini. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Artinya Yesus mengatakan di antara 12 murid ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Ingat, ini ada dua permasalahan yang dikemukakan Yesus di situ. Lihat ada kata dan. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yang tidak percaya ternyata siapa? Petrus. Bukan Yudas. Petrus dinubuatkan akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan demikian. Tetapi apa yang terjadi? Petrus tidak percaya dengan hal itu. Bahwa Petrus selalu merasakan dia adalah pahlawan, superhero yang akan menaklukkan orang tentara-tentara itu dan membebaskan Yesus. Ya kan? Sementara Yudas, di mana keletak ketidakpercayaan dia? Tidak pernah Yudas membantai Yesus sedikit pun. Jadi ada dua di situ pemain. Pemain pertama yang tidak percaya. Pemain kedua yang akan menyerahkan dia. Poin yang kedua, siapa yang tidak percaya? Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yohanes 6 ayat yang ke-64. Saudara-saudara, menurut pendeta Ezra Soru, yang tidak percaya dalam teks ini adalah Yudas. Sedangkan menurut sang debaters, yang tidak percaya di sini adalah Simon Petrus. Sang debaters mengangkat kasus penyangkalan Petrus sebagai dasar pandangan dia bahwa Petrus tidak percaya Yesus. Sekarang kita lihat apakah konteks yang tidak percaya ini merujuk kepada Petrus atau Yudas.
Poin yang pertama, Petrus tidak percaya. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang digunakan sang debater sebagai dasar pandangannya. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Matius 26 ayat yang ke-33 hingga ayat yang 35. Sang debaters berkata, yang tidak percaya dalam Yohanes 6 ayat yang ke-64 adalah Petrus. Hal ini dibuktikan dalam teks Matius 26 ayat yang ke-33 sampai 35 tadi. Saudara-saudara, Petrus memang tidak percaya saat Yesus mengatakan bahwa dia akan menyangkali Yesus. Tapi ini tidak membuktikan dia tidak percaya Yesus, dalam pengertian menolak Yesus sebagai Allah. Seperti yang kita telah tahu bersama bahwa selamat atau tidak selamat hanya ada satu persyaratan, yaitu percaya. Sekarang mari kita lihat konteks penyangkalan Petrus. Apakah tentang menyangkal Yesus sebagai Mesias atau tidak? Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Lukas 22 ayat yang ke-56 hingga ayat yang ke-57. Jadi penyangkalan Petrus adalah tidak mengenal dan bukan karena tidak percaya. Tidak mengenal berbeda dengan tidak percaya. Mengapa Petrus menyangkal atau berkata tidak mengenal? Ini karena Petrus belum siap menghadapi cobaan ini, dan juga karena sudah dinubuatkan Yesus. Dalam kasus ini, Petrus tidak sedang dituntut untuk mengakui Yesus Mesias atau bukan, tapi hanya mengenal atau tidak. Pada saat yang lain, Petrus justru mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Lihat ayatnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Matius 16 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Perhatikan ayat 16. Jelas pengakuan Petrus. Dan pengakuan seperti ini adalah persyaratan untuk selamat sesuai dengan catatan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin sang debaters akan membantah poin ini dengan mengatakan, "Tapi Petrus menyangkal Yesus." Saya jawab, ya, Petrus berdosa. Tapi dia tidak hidup terus dalam penyangkalan terhadap Yesus. Justru setelah penyangkalan yang dia lakukan, dia memberitakan tentang Yesus sampai dia mati. Untuk hal ini pun pasti sang debaters akan menjawab, Petrus berubah itu karena Yesus telah mengampuninya di kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk hal ini saya akan bahas pada video tanggapan selanjutnya. Nantikan saudara-saudara. Poin yang kedua, Yudas tidak percaya. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70 hingga ayat yang ke-71. Dalam teks ini, Yudas disebut iblis. Sekarang mari lihat dalam terjemahan lain. Lalu Yesus menjawab kami, "Walaupun aku sendiri yang sudah memilih kalian yang 12 orang ini menjadi muridku, tetapi salah satu dari antara kalian adalah hamba iblis." Yang Yesus maksudkan adalah Yudas, anak Simon, dari desa Kariot. Yudas termasuk salah satu dari kami, ke-12 murid itu. Tetapi dialah yang kemudian mengkhianati Yesus. Perhatikan kata hamba iblis pada ayat yang ke-70. Di sini jelas bahwa Yudas adalah hamba iblis.
Mengapa dia disebut hamba iblis? Karena melakukan yang iblis perintahkan, yaitu menyerahkan Yesus. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yohanes 13 ayat yang kedua. Nah saudara, apakah orang yang melakukan apa yang diperintahkan iblis dapat disebut orang percaya? Ini bukan masalah iblis berbisik, kita mengikutinya hingga akhirnya kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Ini masalah pengkhianatan Yudas yang berujung pada kematian Yesus. Bahkan kitab suci mencatat betapa seriusnya dosa yang dilakukan Yudas. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 ayat yang ke-24. Seorang pengkhianat tunduk kepada perintah iblis, masih bisakah disebut sebagai orang percaya? Tafsiran sang debaters ini jelas-jelas salah. Poin yang ketiga, berapa orang dalam teks ini? Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yohanes 6 ayat yang ke-64. Saya sudah jelaskan bahwa Yudas tidak percaya dan juga dialah yang akan menyerahkan. Maka teks ini sebenarnya hanya merujuk pada satu orang dengan dua tindakan berbeda. Pertama, sikap tidak percaya. Yang kedua, menyerahkan Yesus. Harusnya Ezra Sorrow lebih menekankan kepada sekalipun Yudas itu iblis, Yesus yang memilih. Lantas siapa yang keberatan? Ada yang bisa keberatan? Kan tidak, iblis pun tak keberatan. Harusnya iblis keberatan pergi. Tidak ya. Dia sudah mengatakan, aku memilih kamu. Langsung Yesus memilih. Ya kan? Sekalipun salah satu di antara kamu adalah iblis. Lantas Ezra mengapa? Mengatakan, iblis tak masuk surga. Begini pokono. Dia lupa, inilah yang saya katakan kalau monolog ini nggak asik. Ya kan? Inilah. Coba dibaca dulu di Matius 8 ayat 33 ya. Nah, Matius 8 ayat 33, Petrus pun dibilang Yesus iblis. Inilah yang kau iblis. Inilah hebatnya Bible. Selalu dicontohkan dua. Artinya, kalau satu ingin memutarbalikkan fakta, ada fakta lain. Inilah fakta lain itu. Apakah si Petrus juga masuk neraka? Kalian pasti membela Petrus mati-matian. Tidak. Padahal di Yohanes 6 ayat 64 ada dikatakan yang tidak percaya. Si Petruslah orangnya. Ini makanya bilang, inilah yang iblis. Si Petrus ini bukan percaya. Apalagi si Thomas. Thomas tapi tidak percaya kan ketika Yesus bangkit. Tetapi sebelum itu, Petruslah yang paling tidak percaya dan Petrus juga iblis. Poin yang ketiga, persoalan iblis dalam diri Yudas dan Petrus. Lagi-lagi sang debaters menggunakan jurus copot ayat keluar konteks. Kita lihat ayatnya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat yang ke-23. Saudara-saudara, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa sikap tidak percaya Petrus ini adalah sikap yang membuktikan dia tidak masuk surga. Karena apa yang tidak dipercayai oleh Petrus ini adalah penderitaan atau penyiksaan yang akan diterima oleh Yesus nanti. Dan bukan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena faktanya Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, seperti pada pengakuan di ayat tadi. Memang konsep Mesias Petrus pada saat itu belum tepat. Karena bagi Petrus dan orang Israel pada umumnya, Mesias itu akan memerintah dan akan membebaskan mereka dari jajahan. Jadi menurut Petrus tidak mungkin Yesus akan disiksa. Inilah ketidakpercayaan Petrus. Lagi pula ini sikap yang menunjukkan bahwa Petrus tidak menginginkan gurunya mengalami penyiksaan. Dan sikap seperti ini menurut Yesus adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis saat itu adalah menghambat Yesus untuk tidak disalibkan melalui Petrus. Pekerjaan iblis yang lain yakni Yesus
harus diserahkan, disiksa, supaya dalam penyiksaan yang sangat hebat bisa saja Yesus menyerah lalu membatalkan karya keselamatan dan pekerjaan iblis ini melalui Yudas. Dari kedua murid yang dipakai iblis pada poin ini, siapakah yang celaka, binasa, dan pasti masuk neraka? Jelas Yudas. Mengapa demikian? Petrus tidak menyerahkan Yesus, Yudas yang menyerahkan. Yang terakhir, Yesus memang yang memilih Yudas menjadi salah satu murid, dan atas penentuan Allah jugalah Yudas mengkhianati Yesus. Lalu apa karena skenario ini dijalankan oleh Yudas, maka ini menjadi alasan untuk Yudas masuk surga? Jika ya, maka Allah mengingkari janjinya sendiri bahwa persyaratan untuk selamat adalah percaya. Saya sudah buktikan bahwa Yudas bukan orang percaya, dan saya percaya Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Kesimpulannya adalah, dalam video tanggapan saya yang pertama ini, pandangan dari Pendeta Ezra Sorullah yang Alkitabiah. Dan untuk sang debaters, menurut saya, beliau harus banyak belajar melihat konteks sebelum secara sembarangan mencopot ayat dan membuat penafsiran menurut maunya sendiri sehingga menimbulkan penafsiran yang salah. Ini belum selesai. Saya masih akan melanjutkan pada bagian yang berikut. Nantikan video selanjutnya. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, mari tetap dukung pemerintah kita untuk menangani virus corona ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.